yang alhamdulillah pada kesempatan Sabtu pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan tugas kita adalah marilah kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmatnya datangnya sedang, kecil maupun nikmat yang besar, maka jadilah kita sebagai hamba yang penuh dengan rasa syukur. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sholawat terhadap para keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Dan semoga kita umatnya ini menjadi pengikut setia sampai akhir zaman. Amin ya rabbil alamin. Jemaah kajian Sabtu pagi yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan beberapa informasi, sebelumnya kami mengharapkan kepada jemaah yang hadir pada kajian Sabtu pagi hari ini agar terlebih dahulu marilah kita mengisi saf-saf yang masih kosong yang ada di hadapan kita, baik jemaah bapak-bapak, monggo, kemudian jemaah ibu-ibu, agar supaya jemaah-jemaah yang datang belakangan bisa segera mengisi saf-saf yang tersedia. Tapi terlebih dahulu mari kita mengisi saf-saf yang kosong yang ada di hadapan kita. Terima kasih. Kemudian selanjutnya adapun rincian acara yang akan kita lalui pada Sabtu pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua kajian HPT himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, kemudian yang ketiga pengajian inti, dan yang keempat atau yang terakhir yaitu penutup. Oleh karena itu mengawali kajian rutin Sabtu pagi hari ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya yaitu ngaji himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, yang mana pada kesempatan hari ini akan disampaikan oleh al-ustadz kita yaitu Ustadz Kusmanto SAG. Kepada al-ustadz waktu dan kesempatannya kami persilakan. Kalian pasang ini penjaga kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu, melanjutkan Sabtu kemarin kita sudah sampaikan bahwa bacaan basmalah yang dibaca oleh imam itu pada sholat jahar, sholat zuhur atau asar, para ulama bersepakat boleh dibaca secara yang sholat sholat sir, yang sholat jahar ya, sholat jahar itu yang maghrib, isya, subuh, itu boleh dibaca sir, boleh dibaca jahar. Nah, kali ini langsung saja akan kita sampaikan ya bahwa dalam sholat sir itu ya ini ada pendapat-pendapat para ulama, dimulai dari hadis-hadis yang kelihatannya bertabrakan ya. Maka dalam masalah
perbedaan pendapat itu para fuqaha. Di satu sisi beberapa ulama berpendapat bahwa bacaan basmalah dijaharkan dalam sholat jahar ya. Pada sisi lain berpendapat bacaan basmalah disirkan dalam semua sholat termasuk sholat jahar. Nah itu. Nah dalilnya memang ada dua. Maka ya dalam manhaj tarjih di mana dinyatakan apabila ada ta'arud dalilnya saling bertubrukan, dalilnya hadisnya yang kita peroleh itu ya, maka langkah pertama adalah harus dilakukan menjamak atau mengkompromikan ya, yaitu tarjih atau memilih yang lebih kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, nasah atau mengganti yang terdahulu dengan yang datang kemudian, atau tawakuf, tidak diambil keputusan. Nah, pagi hari ini ada hadis yang tentang bacaan basmalah yang dibaca secara jahar. An Sa'id bin Abi Hilalin an Nu'aim al-Mujmiri qala sholaitu ra'a Abi Hurairah. Jadi Nu'aim al-Mujmiri ini sholat di belakang Abi Hurairah. Faqara'a bismillahirrahmanirrahim. Maka kemudian membaca bismillahirrahmanirrahim. Summa qara'a bi ummil Qur'an hatta idza balagha ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqala amin. Maka setelah membaca bismillah itu kemudian membaca Al-Fatihah ya, sampai ghairil maghdubi 'alaihim, maka kemudian membaca amin. Faqala nasu, maka kemudian para jamaah itu juga membaca amin. Wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar wa idza qauma minal julusi fil isnatain qala Allahu akbar wa idza sallama qala walladzi nafsi biyadihi inni la asbahukum sholatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setiap kali sujud ia mengucap Allahu Akbar, jamaah pun dan setiap kali bangkit dari duduk rakaat kedua ia juga mengucap Allahu Akbar. Ketika selesai mengucap salam, ia mengatakan, Abu Hurairah itu, demi Allah yang diriku berada di tangannya, sesungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling menyerupai sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jadi di hadis ini bacaan Bismillahirrahmanirrahim juga dijaharkan. Hadis yang kedua saya bacakan artinya, Ustadz kita sudah rawuh. Dari Ummu Salamah, bahwa Ummu Salamah ditanya tentang bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Ummu Salamah menjawab, beliau memotong-motong bacaan satu ayat bacaan Al-Fatihah. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca bacaan Al-Fatihah dalam sholat itu satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin, dan seterusnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi bacaan Al-Fatihah yang dibaca Rasulullah itu satu ayat dan dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau ada imam kita, tapi kelihatannya jarang ya membaca basmalah sampai baladolin itu mboten satu nafas, itu ya kurang sesuai, tidak sesuai dengan hadis ini. Jadi bacaannya satu ayat itu.
ini Bapak Ibu, pagi hari ini adalah dua hadis yang menyebutkan bahwa bacaan basmalah pada sholat jahar itu dibaca secara jahar pula, dan bacaan Al-Fatihah itu satu ayat. Wallahu alam wa ma taufiqi illa billah. Ini yang bisa kita sampaikan. Insya Allah akan kita lanjutkan pada Sabtu yang akan datang tentang hadis atau dalil yang menunjukkan bacaan basmalah itu dibaca secara sir. Nah, kemudian yang terakhir Ibu Bapak, di depan tadi sudah kita siapkan bacaan doa iftitah ya. Monggo nanti yang belum ngasto bisa ngasto di depan. Itu yang kita pada kajian yang lalu sudah kita sampaikan bagaimana di putusan tarjih itu ada yang Allahumma bangit, ada yang wajatu, ada yang Allahu Akbar kabiro. Karena Bapak Ibu ngersake yang fotokopian sudah kita siapkan di depan. Makaten yang ngapunten mugi wonten manfaatipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Yusman Bersa'id. Kemudian selanjutnya kita memasuki pengajian inti. YouTube langsung lagi dari tang YouTube lagi langsung. Kita ambil gambar saya, ambil gambarnya ya. Yaitu Ustaz Dr. Haji Syaiban MAMPD. Beliau akan menyampaikan materi tentang dinamika Islam kekinian. Langsung saja kepada Ustaz, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ibu bapak jamaah calon penghuni surga, insya Allah kita bersyukur atas nikmatnya. Pagi yang cerah ini kita dalam kondisi tetap iman Islam, sehat walafiat, diringankan oleh Allah hadir di forum majlis yang insya Allah bermanfaat. Semoga niat kita senantiasa mendapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Akhir tahun 2022 bulan Desember, mari kita ada gerakan. Orang Jawa itu geraknya 5M, mau 5 M. Yang pertama muhasabah, introspeksi, bahwa umur kita bertambah berarti mengurangi jatah. Waktu menentukan segalanya. Sementara Allah memberikan waktu kan hanya 3. Kemarin, sekarang, dan besok. Waktu kita tinggal besok. Masih ada atau tidak? Waktu yang telah lewat tidak akan pernah kembali. Waktu yang akan datang kita tidak tahu pasti. Maka Allah
telah bersumpah dengan waktu, wal fajri demi waktu pagi, wal duha demi waktu duha, wan nahari demi waktu siang, wal asri waktu sore, wal laili demi waktu malam. Maka orang Arab berkata, al waktu kasyaif, waktu itu pedang. Kalau tidak dimanfaatkan untuk beribadah maka kena siksa. Orang Barat lain, time is money. Waktu itu uang. Maka orang-orang Barat itu menjadi beruang. Beruang itu kejam. Maka yang sekarang kejam-kejam itu yang punya uang. Kalau tidak punya uang malah terus-terus turun. Akhirnya sekarang muncul wabah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Itu penyakit mata, namanya moto duwiten. Kromo inggilipun netral hartono. Ada uang abang sayang, tiada uang abang soi wedang. Lah, maka yang paling penting Islam terkini ini bagaimana Islam kita. Perintahnya udkhulu fisilmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Saya berkali-kali matur, setan itu tidak pernah menggoda orang jelek. Orang jelek tidak butuh setan, sudah lancar. Yang digoda setan orang baik-baik. Maka harus ada gerakan setelah 5M, 5I. I yang pertama isti'adzah. Nyuwun pangrasa saking godanipun setan. Monggo sami ndedonga. Satu di antara kelemahan kita itu kita jarang berdoa. Donga sing paling apal mung Allahumma barik lana. Sementara nek cara Jawa tek kliwring obahing awak sikil lambe kuwi ana dongane. Yang kedua istighfar. Mari kita akhir tahun mohon kepada Allah sehingga harapannya tahun berikutnya akan ada peningkatan, tambah usia, tambah ilmu, tambah amal, tambah rezeki, tambah saudara, tambah pahala, insya Allah. Nasib sial tambah umur malah tambah masalah, tambah penyakit, tambah rakat, tambah utang. Lo mati jewewe elik, mati pisan mekok elik. Yang ketiga isti'anah wasta'inu bisabri wassalah. Maka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Problem kita itu masih banyak umat Islam yang belum melaksanakan perintah agama. Boro-boro membicarakan tentang jar dan sir, wong salat ora tahu. Ini yang paling menjadi, mari kita masih bagaimana umat kita itu kan saya pernah matur, Islam itu dibagi 4 gitu. Satu betul-betul Islam, kedua kebetulan Islam, ketiga Islam kurang betul, dan keempat Islam tidak betul. Yang paling banyak Islam tidak betul. Maka perlu ada gerakan apa? Mengislamkan orang Islam. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Sehingga bagaimana kita bisa merasakan
Tadi pagi saya di Masjid Agung ingin sholat subuh terus pengajian. Tak hitung ini wong 20. Kamu kok selarek iki 100. Sing ngaji kajian Al-Qur'an tadi tak hitung 8 sing loro merem. Ya Allah, padahal itu listriknya 1000 watt. Papat 1000 watt padang banget dan resik orang non jamaah. Di suatu sisi banyak bis datang, ning ya ora ngaji ora salat, nunut adus. Luar biasa, rekreasi kere aksi. Itulah yang terjadi dan itu agamanya Islam. Dengan jilbab Indonesia. Sedih sekali saya. Apalagi hampir semua orang yang korupsi, ngapusi, manipulasi, kolusi Islam. Yang masuk penjara itu 95% Islam. Copet Islam. Mula sesuk sing do memperingati tahun baru ku ya Islam sontoloyo. Orang-orang Nasrani saya bangga tahun baru karena banyak umat Islam sudah merayakannya. Sing nyulet mercon umat Islam, sing gawe trompet umat Islam. Ini loh. Jadi menjelang akhir tahun ini iblis sudah mendesain agar umat banyak berbuat maksiat. Mari anak cucu kita rem tahun baru itu biasa saja, tidak usah diributkan. Kita jujur memang tahun baru ini banyak krisis yang kita mulai, krisis moral, krisis kepercayaan, bukan hanya ekonomi, banyak krisis. Tahun 2020 itu krisis masker, 2021 krisis minyak goreng, 2002 itu krisis antena TV. Ya Allah, dan pokok itulah kehidupan. Maka Muhammadiyah kemudian kan menyusun tuntunan hidup Islami dalam keluarga, dalam bermasyarakat, dalam mendidik anak. Banyak itu anak tuntunan kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Bukan hanya soal hablum minallah, hablum minan nas. Bagaimana kita membina ukhuwah? Ya Allah, munculnya partai baru malah partai Islam orang ketut, partai umat orang kanggu, pekok tenan sing malah partai blok malah gitu. Ada apa? Memang kita sudah matur bahwa 2 penduduk dunia ini sudah dikuasai Hizbus Syaiton, partainya setan. Anggotanya kaum musyrikin, kafirin, munafikin, fasikin, dolimin. 2/3 penduduk dunia itu musyrikin luar biasa, kafirin luar biasa, munafikin, fasikin, dolimin, itu tergabung dan menjadi partai Hizbus Syaiton. Khulbud dunia, urusannya dunia saja. Lah kita sering terjebak, maka mari kita berislam yang benar, Islam yang betul, jangan kebetulan Islam. Apalagi Islam kurang betul, tidak betul banyak sekali. Maka tadi kan kajian tarjih ini dalam rangka apa? Ya biar betul-betul Islam.
Sehingga inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa? Karena memang kita hidup di dunia menurut Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi urip ning alam donya ki ora nggo wangun-wangun, ora nggo kebak-kebak donya, ning kon ngibadah. Sehingga ibadah kita penuh dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lah. Bagaimana kita bisa mukhlis? Maka kelompok Islam yang benar itu kan yang tertinggi muttaqin, di bawahnya mukhlisin, di bawahnya muhsinin, di bawahnya muslimin, di bawahnya mukminin. Yang terbanyak baru mukmin, baru percaya. Kapan dia sholat? Subuh, kan begitu. Ini kebanyakan begitu. Mulu bodoh semuanya Islam rukue ya putih-putih wong ora tau dinggo. Ini bukan menyalahkan, namun Islam ini ya semacam itu. Bagaimana kita mau merubah ya? Sejak dulu orang baik itu kecenderungannya wong apik kuwi disengiti karo wong elek. Sementara wong apik ora tahu sengit karo wong elek. Mula kalau jadi Islam baik itu musuh kita banyak. Iblis, munafik, musyrik itu musuh kita. Maka kita harus menghadapi musuh, tidak takut. Kita hanya takut kepada Allah. Ternyata musuh kita itu yang paling berat tidak tampak kan? Setan. Maka banyak orang sakit dalam hatinya. Ada bentuk-bentuk mudah tersinggung, cemburu. Sekarang sedang ngetren itu. Maka tampak penyakit sing ning jero awak. Ini ora tahu tulus, ini loro ati. Sementara orang Jawa punya pujian, tombo ati kuwi 5. Pertama, baca Quran. Kedua, wong kang saleh kumpul ana. Ketiga, salat wengi angel kabeh. Papat, zikir. 5, kudu weteng oleh banyak puasa. Maka orang tua dulu itu memiliki amalan sholat jamaah, tidak pernah telat, maca Quran tidak pernah berhenti. Seandainya setiap ba'da sholat 2 lembar, wis sedina sewengi wis 1 juz. Di sebulan wis katam. Orang yang akrab dengan Al-Quran tidak akan punya penyakit pikun. Pikun ki lalen. Wis gabres le muni urung madang. Ini terjadi harap maklum nek pun tuwa-tuwa. Mula saking mekaten mari kita hindari penyakit pikun dengan membaca Al-Quran. Insya Allah kalau Al-Quran selalu dibaca, kita akan terjaga dari sikap sifat hizbuz syaitan. Mula saking mekaten kados pundi kita sekarang bagaimana, karena kita akan menghadapi hari ibu.
tanggal 22 Desember kan hari ibu. Ibu itu yang punya hari, bapak tidak punya. Maka semuanya ini menjadi milik ibu loh. Ibu kota, ibu jari, bahasa ibu, bumi, orang no pakmi. Mula dunia ini sebetulnya kan tergantung ibu. Bayangkan kalau ibu-ibu itu demo tidak mau hamil, dunia tutup. Sapa sing ya? Maka kalau ada anak nakal jangan nyalakan bapak, nyalakan iblis. Semua anak akan dekat dengan ibu. Apa sebab? Sing gawa duit ibu. Wong bapak ngengeh dijumuk ibu. Maka ibu itu pinter golek duit neng di papan kecekel. Artinya apa? Bahwa Islam terkini terbina dengan baik itu sangat tergantung ibu. Maka dikatakan keluarga sakinah saja. Arba'un nis'aliyatil mar'ah itu kan pertama al-mar'ah sholihah, ibu yang soleh. Ternyata sangat benar bahwa ibu memiliki peran yang luar biasa. Maka dalam membina Islam ibu berperanan, sehingga dulu sejak kecil ada nyanyian agar mengenal orang tuanya. Esuk-esuk srengenge wis metu sibuk nyuwun pangestu kang putra badhe sinau sibuk. Awan-awan srengenge ana tengah simbah, binga-binga kang wayah mantuk sekolah simbah, nyangking atas ing jerone isi sabang bapak. Dulu itu dikenalkan dengan orang tuanya. Saya masih ketika kepala SPG mengajar calon-calon guru, bagaimana agar anak-anak kenal dengan ibunya, mbahnya, bapaknya. Lah saiki sebutan wong tua wis mami, mama. Ana mami kok kelumut. Lah ning sawah ngarit, mami mau nang cinok ngarit. Ini penjajah budaya. Ana papi kok mrigung nyetak botok. Ini mesakake sekali sebutan-sebutan yang itu. Sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan, saya pernah matur, itu sejak kecil dulu membuat lagu agar anak seneng sedekah. Bu sibu nyuwun arta ing Jawi wonten kere, kere lumpuh lan wuta, sambat ngelak lan luwe, nyongger iki wenehno sego iwak lan banyu, kerene kandhanono kon rene saben minggu. Mula biyen pojok alun-alun ngerti nomor esuk kebak kere-kere dilumpukke Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dulu Kiai Dahlan itu kalau dakwah dengan nyanyian, mengajak dengan penuh nyanyian, mama biola itu dulu. Maka begitu mendidik anak-anak begitu dengan Islamnya sejak TK Abah sudah siji loro telu tangane sedengku mirengake bu guru menawa ditamu
dengan nyanyian ibu. Bocah saiki jan wis do ndil-ndilan kaya iblis. Ya mergo apa? Dulu itu anak-anak sejak kecil minum ASI, air susu ibu. Sekarang kan minum Denko, ibu pedet, malah wis mengkal-mengkal. Ya Allah, mula bocah biyen do kepengin mikul dhuwur mendem jero wong tuwa, bocah saiki do arep mendem wong tuwa. Bocah biyen do wedi karo wong tuwa, bocah saiki do medeni wong tuwa. Tulung anakku kandhanono, aku wingi digetak koplok. Iki anak opo? Maka maaf, ibu menjadi sosok penentu kehidupan dalam membimbing nilai keislaman. Itu ibu memiliki peran, sehingga dalam kehidupan meniru pola hidupnya. Saya pernah matur, bebojoan tak elingi kaya merpati tidak pernah ingkar janji. Mula doro kan nek dibojo tekan mati ora tau ganti. Ora ana doro do padu. Maka Bapak Ibu ketika turun di Jeddah ning Madinah ning Mekah disambut doro kira macam-macam. Nek ana keplek doro lanang ora mencok nek dudu bojone. Doro we ngerti no wong plak-plek petok. Niki Islamnya dipertanyakan. Milih bebojoan, le peputra niru babon. Babon, oh ini ora duwe babon. Babon kuwi nek kepengin anake, kepengin ndoke dadi kuthuk, kuwi prihatin luar biasa. Marusan anak itu yang paling susah ibu. Poso selikur dino angrem dikei seneng barang ngemok. Basan metu kuthuke sing ngomong sinten? Babone mulo kabeh anak dekat ibu. Tanggung jawabnya gede. Sapa wani ganggu babon kabruk. Mbok ana presiden ganggu babon ora wedi presiden. Jokowi ganggu kabruk. Ceceh kene entuk upo siji wae ora dimplok dhewe kake anake. Mulai ibu-ibu kemana pergi nek ana suguhan gomule. Kelingan kutuk Indonesia butuh lagi. Dibutuh kabeh. Beda karo jago entek. Nah, jago iki weruh kenikil wae duduke babon. Asli ngapusi babon. Gumun kula kok ya babon iki mara dihapusi. Dadi jebulane babon kuwi gampang dihapus. Awit saking menika para babon-babon ingkang kula hormati. Hati-hati nek jago tremelan niku. Basan pun suruh anake didekemi entuk lunga-lunga. Sehingga ora ana bocah nglithik. Itu karena babon bertanggung jawab. Lah saiki iki malah sing nglithik babone. Ini masalahnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Islam terkini bagaimana? Ternyata sekarang ini banyak anak jauh dari ibunya. Anaknya diasuh oleh pembantunya. Yang paling benar dekat dengan ibu. Sehingga dulu itu anak sangat menghormat ibunya. Orang Jawa pun kemudian membuat lagu, wiwit aku isih bayi, wong tuwa sing udah nanti tumeka
saiki isih dikumateni mangkat sekolah disangoni sandang pangan wis mesti mula aku kudu bekti bangun turut ngajeni biyen saiki esuk-esuk bar suwe lagune wis bojo loro gubung asmara lali janjine wis petok ada apa? Maka bagaimana memingkai Islam dari mula di dalam rumah terjadi keluarga yang sakinah, sehingga saya sering matur mari doa jangan lupa doa Allah paringono tetep iman Islam, doa Allah paringono keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah rabbana hablana min azwajina taslim. Do Allah paringono anak putu buyut cangga soleh solihah rabbi habli minas solihin. Do Allah paringono rezeki halalan thayyiban. Do Allah paringono ati kang gampang syukur napa nikmat iso sabar napa musibah. Sing paling nomor penting do Allah paringono umur panjang sehat wal afiat remen ngibadah. Itulah sebabnya maka insya Allah sing dorawon iku umure dawa-dawa. Mula pengajian kebak wong tuwa-tuwa sing pun do nyidam bandung sok. Kalau di mana-mana pengajian kebak wong tuwa-tuwa. Mula aroma pengajian iki kaya puskesmas, remason, PPO, minyak am. Tekan dene mung do umuman urusan obat. Seni hidup ya semacam ini. Dulu wimulang bocah gampang. Dulu saya masih ingat 37 tahun sebagai guru kepala sekolah di SPG, apalagi SPG bocah do manut-manut. Basan saiki le mulang angel bocah. Mula kula trimo nyuwun pensiun mawon. Wis kula trimo mulang wong tuwa-tuwa ning masjid-masjid ki do meneng kabeh wong do turu. Dan itulah sebabnya sekarang banyak orang-orang yang ketika ngaji gitu meneng kabeh nek ora turu ndelok HP-ne dhewe-dhewe, dan itu sudah terbiasa baginya tidak tersinggung. Wis kulino pemeneh ning para dosen-dosen sing di kacamata kuwi yo para dosen yo do meneng kabeh ning buka laptope dhewe-dhewe. Jadi aku dianggap radio. Wis ora apa-apa, mari kita latih orang mudah tersinggung. Pokoknya Joko tingkir ngombe dawet, insya Allah pilek. Bagaimana kita mencermati kehidupan Islam hari ini dan fenomena yang akan datang. Kebanyakan sekarang hanya sekedar formalitas. Wayai sholat, ya sholat. Wayai poso, poso. Tekan wayai ngapusi, ngapusi. Ini yang menjadi masalah. Karena apa? Iblis tidak ridho terhadap umat yang taat kepada Islam. Maka kita harus berani, Islam agamaku, Muhammad nabiku, Allah Tuhanku, Al-Quran kitabku, umat Islam jamaahku, iblis musuhku. Harus kuat dalam kondisi kita, sehingga bagaimana, karena kita akan menghadapi hari ibu, mari kita ingat ngeling-eling
ibu kita masing-masing yang sudah dipanggil Tuhan, diling-iling wajahi, diling-iling lirekoso kesana kemari hanya untuk anak. Mula anak digedhekke wong tua, cilik digedhekke sekolah diragati, basan pinter dadi sarjana nyambut gawe duwe bojo, bayare dipek bojone. Wong tuwa ming nyengoh tok. Kok terus ndek putu mbok-mbok nggo tombok mbah-mbah nggo wong tuwa meneh. Percayalah, sudahkah kita berbakti kepada orang tua? Yang bisa kita hanya doa. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Banyak orang seneng ziarah kemana-mana, ibunya tidak pernah diziarahi. Aneh tapi nyata. Orang banyak kemana-mana doa mendoakan orang yang meninggal, ibunya lupa tidak didoakan. Padahal kita ada itu kan ada orang tua. Mula ampun lali bapak ibu bersolat, kita mendoakan orang tua kita. Waladin solihin yad'aulah. Ini mumpung hari ibu, terutama kepada ibu. Karena apa? Rasulullah mengajarkan ketika ditanya sahabat, ya Rasulullah siapa yang paling aku taati? Ummuka. 3 kali baru abuka, ibumu. Siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Rasulullah, ibumu. Ini berarti bahwa ibu itu sosok yang paling dekat dengan anak. Maka satu di antara doa yang makbul adalah doanya ibu kepada anaknya. Dapat dikatakan 75% keberhasilan anak karena doanya orang tua. Dalam hal ini ibunya. Maka tidak ada seorang ibu yang mendoakan jelek kepada anaknya. Wes hidup-hidup kelangan dok sitok ben apa ngendok meneh. Oh dadi godhong mau nyuwek, dadi banyu mau nyambung. Oh dadi seneng tak kemah-kemah. Malah Allah. Itulah sebabnya maka ridho Allah karena ridho orang tua. Sehingga dulu anak kemana pergi itu minta doa. Dan sekarang kita tahu bahwa lekerengan karo wong tuwa nek bodoh. Nurualah mbok nek cek urip tak gawake kupat. Urip digegering basan mati di. Mula ana wong putra putri bapak ibu anak songo dadi wong kabeh ora ono sing dadi pedhet. Bocah songo kuwi ngupakara wong tuwa siji wae do iren. Leres mboten niku? Mboten kok ngono kok leres tok. Ini ada apa? Maka mari Bapak Ibu sing tesih kagungan wong tuwa kaya ngapa itu orang tua kita. Nek kula sering tok mengingat wajah ora sadar metu luwih bahwa ibu hanya untuk anak. Wong tua ora tahu khawatir entek bandane monggo ngurus anak. Ning anak do khawatir nalikane ngurus wong tua. Ada apa? Ternyata ini
realita Islam mengajarkan wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anis kulli waliwalidayka ilayyal masyir. Allah bos maksiatke supaya tumindak becik karo wong tuwa, terutama ibu li mengandung dalam keadaan lemah lan bertambah lemah li nyape ngantek rong tahun. Ini yang bisa merasakan hanya ibu. Ibu tidak pernah mengingat-ingat rekasane nalikane ngukok anak. Samatur Islam terkait berkaitan dengan ibu. Mula ana crita ibune lara, anake di telepon kon mulih. Basan nunggu wong tuane kono, walah mbok aku ning Jakarta gawe aku entuk bayar lah, aku nunggone simbok ki njur entuk apa. Walah li, nek kowe kepengin bayar saiki hitungan jaman aku nggih kowe 8 sasi. Terus kowe metu mendino tak dusi, tak maemi, tak tetah. Sekolah kowe adol wedhus apa-apa tidur. Hitungan kuwi kira-kira tak pira to iki. Begitulah. Mula piwalse anak karo wong tuwa nek wong Jawa ora ana sak kuku ireng. Apa meneh benda dikethoki. Ora. Sangat tidak etis manakala anak kurang menghormat kepada ibunya. Mula yang paling penting menghadapi hari ibu, mari kita doakan orang tua kita yang sekarang berada di alam barzakh. Ziarahi kuburnya, doakan. Jangan-jangan beliau memang sedang mengharapkan kiriman doa dari putra-putrinya. Inilah pentingnya duwe anak sing oke, sing ndongake oke. Mula kodrate wong tuwa nalikane isih urip ki seneng karo amor karo anak. Lah saiki ana wong tuwa dititipke ning panti jompo, ya Allah. Ini jelas tidak manusiawi. Kodrate kabeh wong tuwa ki seneng amor anak, ning kok tega-tegane dititipke ning panti jempo tulung mbokmu dirawat, mengko nek wis mati aku ditelepon wis tatoke kijing sing paling larat. Rumangsane cara menghormat orang tuanya, basan mati dikijing, dijungkup, dikemuli, diapik-apik kuburane, bukan begitu. Nek delok neng makla neng baki kuburan teng Arab ora ana apa-apane. Kuburan Rasulullah aja tidak ada apa-apanya. Itulah beberapa kesalahan kehidupan kita dalam berislam menurut Rasulullah. Maka sangat wajar kemudian kalau Muhammadiyah gawe tuntunan kehidupan Islami dalam berkeluarga, bermasyarakat, dalam berekonomi, banyak sekali itu. Lah, terus pundi kita dengan orang tua, sampai-sampai dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Swarga kuwi ning ngisore dlamaane sikil ibu. Mula ibu-ibu wis nggawa swarga. Dadi nek ana ibu ra munggah swarga iki pancen sing salah sikile. Karena apa?
perjuangan seorang ibu dengan penuh keikhlasan mendidik, mengasuh, membimbing, memelihara, membesarkan, melatih, semua dari ibunya. Kemana pergi ibu teringat kepada anaknya, dan jarang anak mengingat ibunya. Maka Islam mengatur bagaimana cara kita agar orang tua bisa hidup lama, ora digegeri. Saya masih ingat ketika tetangga saya niku meninggal dunia, kula ken mamitke ning anake nembe medun saking bandara. Pak, niku putrane kepengin weruh lajeng ngubur, mangke jenengan le nyambut didawake. Ya Allah, ora iso dawa nek mamitke jenazah kuwi. Do ngadeg ora ana suguhane padhak. Apa meneh sing mikul selak keju. Ngopo mbiyen anake nalikane lara ranggang mulih, Mbah Sarmadi kok ribut kon ngenteni, ora sah tinteni, tinggal wae. Ini anak sing ora tanggung jawab karo wong tuwa iki. Nalikane lara dikabari ora ndang mulih, Mbah Sarmadi kepengin weruh ada apa. Aneh-aneh wae. Mula saking mekaten berapa biaya wong tua cetikal bebakal tertinggal. Kula sing matur nandur cikal kuwi lambangi urip, nandur cikal kuwi urip suwe jenenge wit kelapa. Terus ya basan Allah nipan leupek kelapa mung ditibake ora ana sing wani nampani. Nasibe wong tuwa ki kaya klapa rekoso. Basan tiba ling lumpuke mung duncalke. Sewiyah-wiyah karo wong tuwa. Basan lumpuk terus dipiloro, disumbati. Rampung keprok sigar. Urung marep cukil. Terus diparut karo menjem, wis dadi parutan urung lega remet-remet. Ki wong tuwa basan wis ora rupa klapa, terus diguwang wer. Mula wong nek wis ora rupa cok werna. Mula ibu-ibu bapak lungsuran manten, nek orang ngati-hati bebojoan le apik mung nek manten anyar sayang cantik deh kutuwa nabrak ember cenanangan anten mboten anten saniki nggih rawuh. Oleh karena itu mari kita sadar dungane do Allah paringono keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Maka Islam selalu dibawa. Islam selalu dibawa kemana-mana. Jangan hanya ditinggal di masjid. Kadang-kadang kan di masjid hatiku terkait, di jalan hatiku menjadi setan. Itulah sebabnya mari kita Islam kita bawa kemana-mana. Kadang-kadang kita lupa Islam hanya ritual-ritual saja. Sementara hablum minan nas berkaitan dengan ekonomi, dengan banyak, apalagi sekarang dikatakan besok apa regan sampun mundak niki umat delok TV. Menjelang akhir tahun reregan muda sing medun mun rega menungso sing ora payu dideh. Manusia tidak punya harga diri. Ya Allah, wong kok ngono kok iso urip kok kaya ngono. Mula saking mekaten wajar
menjelang hari ibu, hari Kamis besok ya, hari ibu, mari kita ingat Islam mengajarkan bagaimana kita hormat kepada orang tua, dalam hal ini ibu. Mula ibu-ibu sing pun sedo, mari kita ingat wajahnya, kita ingat cara berbicaranya, kita ingat ketika mendidik kita, kita ingat ketika ngupokoro kita, rewel kita. Orang tua tidak pernah mengeluh dengan kenakalan anaknya. Luar biasa kesabaran, ketelitian ketika membina anaknya. Mula wajar bahwa orang tua sangat sayang kepada anaknya. Namun kadang-kadang anak sering lupa dengan ibunya. Mula orang mokal sering antara matu karo maratuwa ora cocok. Seluwih taat kepada istrinya daripada orang tuanya. Ada apa? Dan disinilah rupa-rupanya orang tua sangat manfaat. Mula sangat kula kemutan zaman anak kula loro bareng kena demam berdarah. Bu, ki mecicil ora iso kedep, cah loro bareng. Ketika itu saya baru capek calon pagi 3A bayare 16.900 jaman bintang mulu. Sementara anak saya di dokter anak Ismaun sedino 45.000. Seminggu anak kula iso ngguyu mari, wong loro nangis bareng. Isih ngombayar opo? Mulai anak kula rewel, kowe iki ben mecicil blok. Saiki wis S2 bare wis ngumpuli wong tuane. Nih urung tahu iki lho Pak bar ku Pak enggak. Putune dipethuk lho Kong. Ya Allah, niku jenenge mbok-mbok nggo, mbok mbah-mbah nggo. Niki wong tua tidak pernah mengeluh, sayang kepadanya. Kan gitu. Mungkin kula sadar angger putu mara iki padha karo entuk tamu londo. Penjajah kemerdekaan. Mung dawuh, kamu kok nek dawuh kejeme ngumpuli londo. Kakung, ambilkan minum cepat. Oh nggih, Den. Ya Allah, landani teko. Terus mboten Bu. Oke. Tapi tetap sayang ini orang tua kepada cucunya. Luar biasa. Jadi cintanya orang tua kembali kepada cucunya. Mula ramokal ibu-ibu teng pundi papan, kuwi nek ana suguhan kok mulih. Biar kepengen cucune ane gelung senenge macam-macam. Itulah sebabnya dalam kondisi mekaten luar biasa, anak orang tua ingin menyenangkan anak. Mula banyak akhir Ramadan wong do mulih wi oke ming arep nyenengke wong tuane. Mula ngangkat direwangi nyilih mobil. Kaya-kaya nggawa mobile dhewe kamu kok nyilih. Niku terjadi ning daerah kidul. Niku sing dijak omong sing disili. Alhamdulillah anak kula wis nggo mobil mewah niku. Among sing dijak omong mobil kuwe padha. Ini terjadi ming arep nyenengke wong tuane. Ketika pulang setelah sampai di Jakarta, wong tuane bangga nalikane anake berhasil. Alhamdulillah wis mobile anyar lan dalam bahasa iki mobil kuwe padha. Ya apa-apa kaya ngono kuwi ta orang tua.
Mula saking mengeten wajar nek wong tua kemudian banyak simbol begitu lahir cengar digaweke tumpeng kon metu dalan kang lempeng. Ihdinas siratal mustaqim, mlendur ana jalan tol siratal lempeng alus bayar. Terus dijejeri gedang raja setangkep niku simbol donga sesuk anak putu ben dadi raja pemimpin. Ora ono ngomong-ngomong go gedang utel kok dadi copet pebungi kae raja. Itu simbol-simbol orang Jawa. Orang Jawa dulu kalau memberikan sesuatu itu dengan ungkapan, dengan simbol, dengan lagu bermacam-macam. Inilah perlu kita renungkan kembali. Ternyata wong biyen takdim karo wong tua begitu, sehingga anak dulu banyak berhasil karena apa? Takdimnya kepada orang tua dan makbulnya orang tua kepada anaknya. Lah sakniki rupa-rupanya nyuwun sewu wong tua tok lali lindungake karo anak. Mula ampun lali do Allah paringono anak putu buyut soleh soleh. Ini yang baik soleh saja. Soal sadari pun bisa nek bisa ora soleh, bisa koso. Maka dari itu dikatakan, apalagi para ibu itu tiang negara. Di rekan paribasa Arab an-nisa'u aimat bilad aimatul bilad. Idza salukat salukal bilad wa idza fasad fasadal bilad. Wanita kuwi padha karo tiang negara. Mula gumantung para ibu wajar nek ana dharma wanita, ora ana dharma priya. Ana ibu negara, ora ana bapak negara. Ternyata ibu berperanan penting. Sehingga ibu dikatakan sekolah yang pertama, mula ana bahasa ibu al-ummu madrasatun. Itulah sebabnya ibu yang melatih bicara sejak kecil. Mula nek ibu kagungan putra kaya wong edan omong dhewe sauri dhewe nggih bapak kotor apipis nyuwun adik. Begitulah yang dilakukan oleh ibunya. Kenapa? Mendidik berbicara. Masya Allah. Maka wajar satu di antara keberhasilan anak karena doa orang tua, bahagianya orang tua, keberhasilan anaknya. Maka meskipun bapak ibu kagungan wong tua sing pun teng alam barzah bangga melihat keberhasilan anak cucunya. Itulah sebabnya maka dengan mengharapkan hari ibu, mari kita melihat bagaimana Islam hari ini. Kita sangat prihatin bahwa umat banyak kurang sadar terhadap agamanya. Kalaupun sadar hanya sekedar formalitas. Estu kula sedih wingi Jumatan kula pas khotbah dilapori akeh sandal ilang. Ya Allah. Piye wis kon do titip mula mesti nek ning masjid ora tau nggo sandal apik. Mergo ya ora duwe sing apik. Nek perlu sandal ning masjid iki selen ireng karo abang malah aman. Wis ora saking angger apik ilang sajake kelingan karo khutbah. Monggo ingkang saya dipun pendet, ingkang awon dipun tilang, terus milih sing apik.
Itulah yang terjadi. Saya sedih ketika rampung salat entuk laporan banyak serandal hilang. Ya Allah, lah kok ki mung kleru. Apa kleru? Nek wong tuwa ki cok pikun, wis sandal cilik, Pak. Waduh. Berarti sing njupuk bocah cilik. Apa yang tuwa njupuk sandal cilik? Niku sandale mesti larang. Enggak. Mosok meneh nek teng Masjid Agung mboten pareng beto sandal larang. Sing elek mawon. Dadi apa-apa ki nek apik ki marahi kemerungsung. Nek elek marahi bojo ngono kuwi. Piye kondisi umat sing sadar, oh alah miharep marahi tentrem iki kok menono. Wong urip ki asli miharep golek tentrem, nggih mboten? Sakniki tentrem teng pundi? Ning pengajian. Mula ngerti pengajian kok terus do turu niku tentrem. Itulah sebabnya insya Allah Bapak Ibu anggar okeh tidak pengajian dawa umure mereka okeh le turu. Oleh karena itu melihat situasi mari Islam hari ini kita cermati bersama-sama, dimulai dari keluarga. Yuk putra wayah dipun katusaken perkara pendidikan agamanya. Mula Rasulullah Muhammadiyah mengajarkan bagaimana anak-anak dilatih itu neng TK wis manasik haji luar biasa. Ini dalam rangka mendidik kader umat, kader bangsa, kader yang insya Allah menderek tolongan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mekaten atur sablos sekalian malih mugi-mugi Bapak Ibu tansah pinanggih keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma Allah pangeran kula sedaya jamaah yang menika estu tasakur dumateng paduka Allah awit panipun kenikmatan, kesehatan, umur panjang, kaendengan silaturahim pengajian. Mugi Allah nampi sedaya amal ibadah kaum, paring pangapunten sedaya kalepatan kaum, kalepatan tiang sepuh kula, sahabat-sahabatku ingkang tasih gesang menapa ingkang sampun sedo. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Innaka ala kulli sayyin qadir. Allahumma Allah pangeranku sedaya jamaah injing menika keparang mulat salih tasih kathah dosa lan khilaf kula sekedhik ilmu lan amal kaum. Awit saking menika Allah mugi paduka tansah manengen maunah lan barokah dumateng kita sedaya sehingga kaparingan ati ingkang remen syukur nampi nikmat paduka saged sabar ikhlas nampi musibah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Allah pangeranku sedaya jamaah menika tansah nyuwun dumateng paduka Allah paringana tetep iman Islam kaum
keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, putra wayah buyut canggah ingkang soleh solehah, rezeki ingkang halalan thayyiban, panjang yuswa sehat walafiat manfaat dunya akhirat, tinibalan sowan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kira lakun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Dr. Haji Syaibani MKMD yang alhamdulillah pada kesempatan pada hari ini telah bersama kita untuk menemani kita dalam rangka kajian rutin Sabtu pagi pada hari ini. Oleh karena itu jemaah pengajian Sabtu pagi insyaallah dengan Allah mengakhiri